Halo, selamat datang di video pembelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah cara konfigurasi routing pada suatu jaringan. Tujuannya apa pembelajaran materi ini? Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan konsep routing pada suatu jaringan. 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan routing. 3. Siswa mampu melakukan konfigurasi routing statis. Dan yang keempat, siswa mampu melakukan konfigurasi routing dinamis. Di video ini kita membahas tentang routing, yaitu bagaimana cara menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lainnya yang berbeda network atau segmen IP-nya. Suatu jaringan dikatakan satu network jika memiliki network ID dan host ID yang sama. Lalu apa itu network ID dan host ID? Ini ada di materi IP address dan subnetting. Kita bisa buka lagi jika sudah lupa, karena pemahaman tentang subnetting diterapkan di materi selanjutnya. Perhatikan topologi berikut ini. Jaringan A berdasarkan perhitungan subnetting, jaringan tersebut memiliki network yang sama, yaitu 192.168.10.0/24. Dengan demikian, kedua komputer bisa dihubungkan secara langsung. Lalu di jaringan B, dengan IP address 192.168.10.2/24 dan 192.168.20.3/24. Apakah jaringan tersebut berada pada network yang sama? IP address 192.168.10.2 memiliki IP network 192.168.10.0 dan IP address 192.168.20.3 memiliki IP network 192.168.20.0. Kedua komputer memiliki IP network yang berbeda. Maka kita sebut jaringan B berada pada jaringan yang berbeda dan tidak bisa dihubungkan secara langsung. Sekarang perhatikan jaringan C. Pertanyaan yang sama, apakah kedua komputer dapat dihubungkan secara langsung? Pada kondisi ini terlihat kedua komputer memiliki IP network yang sama. Namun kedua komputer tidak bisa dihubungkan secara langsung. Untuk menjawab ini, kita kembali pada perhitungan subnetting. Pada perhitungan tersebut, komputer 1 dan 2 berada pada jaringan yang berbeda, karena komputer 1, IP address 192.168.10.10 tidak ada pada range IP tersebut. Untuk itu, kita harus pahami perhitungan subnetting yang menjadi pedoman dasar dalam mempelajari networking. Jadi, jaringan B dan C merupakan jaringan yang berbeda, tidak dapat dihubungkan secara langsung, sehingga kita membutuhkan perangkat router. Router akan menggabungkan jaringan yang berbeda subnet tadi. Router selain berfungsi sebagai alat yang menghubungkan jaringan yang berbeda, router juga mampu memilih jalur terbaik atau best path untuk menuju komputer tujuan. Dalam proses routing, router akan menyimpan seluruh informasi yang berhubungan dengan routing ke dalam tabel routing. Setiap tabel routing yang berisi informasi jaringan asal atau source address dan jaringan tujuan atau destination address serta protokol routing yang digunakan. Setiap entry pada tabel routing dapat dikonfigurasi secara manual dan secara otomatis. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Artinya, administrator harus menambahkan atau menghapus konfigurasi routing jika terjadi perubahan topologi. Jika jaringan skala besar, maka akan sangat membuang waktu untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Berikut ini adalah contoh penerapan routing statis. Perhatikan topologi berikut, di mana jaringan A dihubungkan ke jaringan B melalui perangkat router. Tujuannya adalah agar kedua jaringan bisa saling terkoneksi dan kedua klien bisa saling terhubung. Berikut ini adalah konfigurasi routing statis di router 1. Pertama, kita setting IP address. Kita buat jaringan lokal yang terhubung ke interface Ether 2, yaitu dengan cara klik IP, klik address. Kemudian kita tambahkan konfigurasi. Kita masukkan IP address jaringan lokal 192.168.1.1/24. Kemudian interface disesuaikan dengan topologi yaitu Ether 2. Kemudian kita klik apply, klik OK. Kemudian langkah berikutnya kita setting IP address untuk router.
yaitu 40.40.40.1/29 interface Ether 1. Kita tambahkan konfigurasi 40.40.40.1/29 interface, kita pilih Ether 1, kita klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routing statis. Kita masuk ke menu IP root. Di sini kita tambahkan konfigurasi dengan klik add, kemudian DST address. Di sini kita isikan IP network dari jaringan lokal yang ada di router 2, yaitu IP networknya adalah 192.168.2.0. Kita tuliskan di sini. /24. Kemudian gateway ini adalah IP dari router 2, yaitu 40.40.40.2. Kita tuliskan di sini 40.40.40.2. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Konfigurasi di router 1 telah selesai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di router 2. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Yang pertama, kita buat jaringan lokal yang mengarah ke interface Ether 2 dengan cara klik IP, klik address. Kita tambahkan konfigurasi, kita masukkan IP sesuai yang ada di sini, yaitu 192.168.2.1/24. Interface kita pilih Ether 2, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat konfigurasi IP address untuk router 2, yaitu 40.40.40.2. Kita masukkan /29. Interface kita pilih Ether 1 sesuai topologi, klik OK. Kita close. Langkah berikutnya adalah kita konfigurasi routing statis. Kita klik IP, klik root. Kita tambahkan konfigurasi. Pada DST address ini kita inputkan IP network dari jaringan lokal yang ada di router 1, yaitu IP network dari ini adalah 192.168.1.0. Kita inputkan 192.168.1.0/24. Kemudian gateway ini adalah IP router yang ada di jaringan A, yaitu 40.40.40.1. 40.40.40.1. Prefixnya tidak usah ditulis, kita klik OK. Konfigurasi routing statis telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan tes koneksi melalui ping via command prompt. Kita ping dari komputer di jaringan A menuju IP address komputer di jaringan B, yaitu 192.168.2.2. Sebelum melakukan ping, kita isi dulu IP address di laptop kita. Kita isikan IP address sesuai di jaringan A, yaitu 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Gateway harus kita isi karena kita akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda melalui gateway ini. Kita klik OK, kita klik close. Sekarang kita bahas jenis routing yang kedua, yaitu routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Di routing dinamis, admin hanya melakukan sedikit konfigurasi atau mengaktifkan fungsi dynamic routing pada setiap router. Selanjutnya, router-router tersebut secara otomatis mencari router dan gateway dari semua network yang terhubung. Routing dinamis ini lebih efisien dilakukan karena jika terjadi perubahan topologi, tidak perlu mengkonfigurasi semua router, hanya router yang terkait saja. Namun, beban router akan lebih besar seperti penggunaan CPU,
memori router, dan penggunaan bandwidth. Ada komponen yang juga harus kita pahami dalam proses routing ini, yaitu routing table. Routing table adalah tabel data dalam sebuah router yang berisi daftar rute ke jaringan atau network tertentu. Berdasar jenisnya, routing dinamis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interior gateway protocol, merupakan routing yang bekerja pada jaringan yang kita kelola atau antar router yang masih masuk dalam jaringan kita. Yang kedua adalah exterior gateway protocol, atau routing yang bekerja antara jaringan kita dengan jaringan orang lain. Protokol-protokol yang digunakan pada routing dinamis diantaranya sebagai berikut: OSPF, RIP, IGRP, dan BGP. OSPF termasuk kategori IGP. OSPF memiliki kemampuan link state atau melakukan deteksi status link, dan algoritma Dijkstra atau algoritma pencarian jarak terpendek. OSPF mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, walaupun topologi network tersebut berubah-ubah. Berikut ini adalah topologi routing dinamis yang akan kita konfigurasi, di mana komputer di jaringan A akan dihubungkan ke komputer jaringan B dengan konfigurasi OSPF. Kita buat dulu jaringan A atau konfigurasi yang ada di router satu ini. Pertama, kita buat dulu identity dari routernya, yaitu router 1. Klik OK. Selanjutnya kita buat jaringan lokal yang mengarah ke interface Ether 2. Klik IP, klik address, add configuration, kemudian masukkan IP 192.168.1.1/24. Kemudian ini interface-nya Ether 2, kita pilih Ether 2, klik apply, klik OK. Kemudian kita buat jaringan yang mengarah ke router 2, yaitu 40.40.40.1. Kita add configuration, kita masukkan IP 40.1/24. Interface di sini Ether 1, kita pilih Ether 1, apply, OK. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF. Nah, menunya ada di routing OSPF. Kemudian masuk ke menu instance, yaitu instance. Kita buat router ID. Masukkan 1111, kemudian klik OK. Selanjutnya pada tab network kita tambahkan konfigurasi. Di sini kita masukkan IP network dari jaringan LAN maupun IP network dari jaringan router ke router. Kita inputkan dulu yang di jaringan LAN 192.168.1.0/24. Kemudian areanya backbone, kemudian klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk IP address network dari router ke router 40.40.40.0/24. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita setting konfigurasi di router 2. Selanjutnya adalah konfigurasi di router 2. Yang pertama, kita akan buat jaringan lokal yang mengarah ke interface Ether 2. Kita klik IP, klik address. Kita masukkan IP address di sini 192.168.2.1/24. Interface Ether 2. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita buat IP address yang mengarah ke jaringan antar router. Klik add, masukkan 40.40.40.2/24. Interface Ether 1, klik OK. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF. Klik routing, klik OSPF. Masuk ke menu instance. Di sini kita buat identity, yaitu 2.2.2.2 sebagai identitas di OSPF router 2. Kemudian pada network kita masukkan IP network di sini 192.168.2.0/24. Klik OK. Kemudian masukkan IP network untuk routernya 40.40.40.40.0/24. Klik OK. Nah, konfigurasi routing OSPF atau routing dinamis ini telah selesai. Kita cek hasilnya di sini. Klik routing OSPF. Nah, kita klik menu NIC port. Di sini sudah terdeteksi router ID 2.2.2.2. Ini artinya
router 2 sudah terkoneksi dengan router 1. Kemudian kita cek tabel routingnya dengan klik IP route. Di sini sudah terdeteksi flag D, A, dan O. D itu dynamic, A itu aktif, dan O adalah OSPF. Ini artinya konfigurasi routing dinamis OSPF telah selesai. Kita bisa melakukan tes koneksi dengan melakukan ping. Lakukan ping dari komputer yang ada di jaringan A ke klien yang ada di jaringan B, yaitu 192.168.2.2. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih, tetap semangat.